Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian jamaah BKF yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita sama-sama manjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan langkah kita untuk berthalabul ilmi ini dihitung sebagai bentuk pahala berjuang di jalan Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi katakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia seperti sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ini adalah dianggap sedang melakukan perjuangan jihad fisabilillah, minimal adalah jihad melawan hawa nafsu kita, agar mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa semakin menahan hawa nafsu kita agar tidak tergoda untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, kita akan masih melanjutkan kajian kita tentang kaidah fikih, okay? Jika pada kesempatan kemarin kita bahas sampai dengan bahwa kemudahan mendatangkan kesulitan mendatangkan kemudahan. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang kaidah yang berikutnya adalah ad-dararu yuzal. Jadi semua bentuk kemudaratan, bahaya itu harus ditinggalkan. Baik, untuk mengawalinya kita akan bahas surat Al-A'raf ayat 157 ya. Surat Al-A'raf 157. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan buang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, semua yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu adalah semuanya baik ya, meskipun menurut kita adalah tidak baik ya. Karena apa? Kadang-kadang namanya hawa nafsu itu menjadikan yang menurut Allah baik tidak baik menurut kita. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu ketika Allah memerintahkannya. Makanya di dalam ayat ini adalah Allah menghalalkan bagi kita semua yang baik-baik. Berarti yang halal, yang boleh, yang diperintahkan oleh Nabi kita, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu adalah semuanya ada kebaikannya, meskipun mungkin kita tidak menyukainya. Dan setiap perintah Allah Ta'ala pasti ada baiknya, begitu ya. Meskipun kita berat menjalankannya atau kita mungkin merasa kita tidak baik untuk kita, tapi pada dasarnya semua yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah baik. Demikian pula
semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu adalah buruk. Ya, jadi semua yang berbahaya, semua yang buruk itu adalah diharamkan Allah Ta'ala. Jadi ya, semua yang diharamkan itu adalah buruk. Meskipun kelihatannya baik. Ya, makanya kebalikannya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Artinya apa? Kalau kita menyenangi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, berarti kita yang menyenangi hal-hal yang buruk untuk kita semua. Sebagai contoh, kenapa ada beberapa benda-benda atau makanan yang diharamkan? Karena itu pasti buruk untuk kita. Apakah buruk itu adalah harus kita ketahui? Tidak harus. Yang penting harus yakin bahwa yang Allah larang itu adalah buruk. Adapun keburukannya seperti apa, kadang kita menemukannya, kadang juga tidak. Sebagai contoh, ya, kenapa babi itu haram? Ya memang sih, kalau babi haram itu kan memang Allah yang mengharamkannya ya. Tetapi kenapanya yang jelas babi itu adalah buruk untuk kita sebagai umat manusia. Ujian dari Allah Ta'ala dan ujian itu sebenarnya adalah buruk untuk kita. Meskipun mungkin kalau sekarang mungkin sudah ada pembuktian ya bahwa dalam babi itu ada cacing pitanya. Iya. Tetapi kalau nanti cacing pitanya sudah bisa dinetralisir, ada rekayasa genetika yang kemudian nanti muncul varian babi yang tidak ada cacing pitanya, tetap haram. Karena ketika itu Allah haramkan, sekarang mungkin yang ditemukan cacing pita, tapi besok mungkin kalau sudah tidak tambah pitanya tidak ada, mungkin ada yang lainnya. Karena apa? Karena pertama ini ujian dari Allah Ta'ala, kita memang harus menahan diri dari hal-hal tersebut. Yang kedua adalah yakin bahwa semua yang diharamkan Allah Ta'ala pasti ada efek buruknya. Ya, meskipun memang kita tidak merasakannya sekarang. Inilah yang kemudian mendasari bahwa dalam syariat Islam itu semua yang diharamkan berbahaya. Maka semua yang membahayakan, yang memberikan madarat itu dihilangkan. Ya. Apa pengertian madarat ataupun dalam konteks ayat Al-Quran, apa yang disebut dengan madarat? Ya. Madarat atau madarat ya. Mudarat itu artinya adalah sesuatu yang membahayakan orang lain atau diri sendiri. Itu namanya, artinya membahayakan. Mudarat adalah sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Ini mudarat. Bisa bahayanya untuk kita dan orang lain, tapi bisa juga manfaatnya di kita tapi bahaya untuk orang lain. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada unsur membahayakan orang lain atau diri sendiri, meskipun kalau membahayakan orang lain tapi bermanfaat untuk kita, ini semuanya dilarang. Ya, jadi mudarat itu adalah semua yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Meskipun kadang ada manfaatnya buat kita, tapi berbahaya untuk orang lain bisa jadi. Contoh ya, contoh. Panjenengan nanam pohon mangga di samping pagar tembok rumah. Kan bagus buat kita ya mangganya. Terus buahnya atau dahannya ke tetangga di sampingnya. Tetangga sampingnya kan ya daunnya harus nyapu gitu ya. Kalau daunnya nyapu, kadang rantingnya jatuh membahayakan. Boleh apa tidak?
Sebenarnya tidak boleh, tetapi kalau si tetangganya kemudian mengizinkan, maka apa namanya? Tetangganya boleh menikmati buahnya. Kenapa? Karena tetangganya itu apa namanya sudah menyapukan daunnya, kemudian rantingnya pun bisa disapu oleh tetangganya, maka buahnya pun juga boleh dinikmati oleh tetangganya, ya. Tapi hanya yang sebelah, yang di pagar tetangga itu. Tapi kalau yang sebelah rumahnya tidak, ya seperti itu. Contoh yang lain, okay? Gampangnya begini. Kalau ini biasanya di perumahan, ya, perumahan yang minimalis. Kadang-kadang perumahan minimalis itu kan kadang-kadang satu tembok untuk dua rumah. Maka tidak boleh pasang paku kencang-kencang. Kenapa? Yang diketok sana, yang goyang sebelah rumahnya. Gimana Ustadz? Berarti ya di tembok yang tidak ada tetangganya, nggak bagi-bagi dengan tetangga. Tapi kalau sudah double tembok kita sendiri sih nggak apa-apa begitu ya. Karena apa? Karena emang ada beberapa fikih tidak boleh apa namanya memaku di tembok bersama. Apalagi pasang atap di tembok bersama nih begitu ya. Karena apa? Karena itu membahayakan yang punya temboknya atau sebelahnya begitu ya. Atau contoh yang lainnya. Dan prakteknya ya. Kalau kita punya rumah lantai 2 ya, maka sebisa mungkin jendela rumah kita tidak bisa nengok sebelah. Contoh ini temboknya lantai 2 ya, berarti rumahnya lantai 2. Bagian sini makin bagian belakang tidak bisa noleh tetangga sebelahnya, nggak boleh. Kenapa? Khawatir ada istrinya lagi jemur pakaian nggak pakai kerudung. Makanya harus ada tembok pembatasnya biar tidak bisa lihat ke sebelah. Jadi kalau panjenengan punya rumah 2 lantai berarti boleh tembok, tapi temboknya harus memang sejajar dengan jendelanya. Biar tidak bisa melihat apa namanya tetangga di sebelah rumahnya. Karena kalau melihat tetangga sebelah rumahnya, kasihan nanti rumahnya jadi tidak aman buat tetangganya. Kenapa? Karena apa namanya auratnya terlihat kalau lagi mungkin nyuci baju, mungkin pengen sekedar apa ya senam di dalam rumah begitu ya, itu. Tapi kadang-kadang sekarang orang zaman sekarang malah nggak begitu ya, pengennya malah kelihatan sama orang lain mungkin ya, rumahnya kayak akuarium ya, jadi bisa kelihatan banyak orang. Tapi sebenarnya kalau kita rumahnya dempet begitu, jadi memang tidak boleh punya 2 lantai yang jendelanya menuju ke arah rumah tetangga. Biar tidak apa namanya ya tadilah biar auratnya tidak terlihat ketika tetangganya mungkin lagi membuka auratnya. Contoh begitu contohnya ya. Karena memang nggak ada dalilnya, tetapi karena memang apa namanya ini membahayakan atau kemudian ada mamorotnya, maka seperti itu. Contohnya begitu ya. Baik. Kemudian contoh di dalam bahaya dalam Al-Quran apa saja tentang hukum fikihnya. Gitu. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 231. Surat Al-Baqarah ayat 231. Bunyinya apa? Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka kalau mau dirujuk, rujuklah dengan cara yang baik
atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kamu merujuk ke mereka untuk memberikan bahaya bagi mereka. Karena dengan demikian kamu telah memendolimi mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Jadi begini ya. Ini bagi seorang laki-laki, seorang suami, kalau memang mau merujuk, berarti rujuknya pun dengan niat yang baik dan tidak ingin menceraikan lagi. Tapi kalau mau selesai iddahnya, kalau mau nggak dirujuk ya sudah, tidak dirujuk tapi dengan cara yang baik pula. Makanya memang begini ya, mungkin betul bahwa rujuk untuk dari suami tidak perlu saksi, cukup suaminya bergaul selesai. Tapi saya sarankan adalah ini ketika talaknya baru satu. Contoh, misalkan seorang suami menceraikan istrinya, kamu saya ceraikan. Ketika baru satu, maka suami boleh langsung merujuknya tanpa ada siapapun, ya, tanpa ada istrinya, tanpa, pokoknya boleh dirujuk gitu. Tapi ketika sudah talak yang kedua, bagi wanita harus pintar. Tidak boleh langsung dirujuk. Harus ada perjanjian dulu. Ada pengacaranya atau ada orang lain. Kenapa? Karena ini sudah kejadian kemarin. Sudah dicerai. Kemudian ketika masa iddahnya mau selesai, dirujuk nih. Besok cerai lagi. Berarti ini kan suaminya agak main-main nih. Gampang menceraikan. Makanya kalau yang kedua ketika mau rujuk lagi, berarti saran bagi para ibu-ibu ya, kalau ada keluarganya atau tetangganya atau temannya begitu mau cerai yang sudah rujuk tadi, cerai yang talak yang kedua, ini saya sarankan tidak boleh mau langsung, harus ada orang tuanya, ada perjanjiannya atau bagaimana. Kenapa? Biar nanti tidak menjadi permainan ataupun disepelekan oleh laki-laki. Kalau sekali masih oke. Jadi kalau talak satu, kemudian suaminya mau balik lagi, cukup dengan perbuatan atau kalimat cukup. Tapi ketika yang sudah cerai yang talak yang kedua, maka ini pentingnya, nampaknya Allah mengatakan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka harus ada penengah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan ketika mau rujuk dari perceraian yang kedua. Kenapa? Karena ini sudah final nih. Kalau ini rujuk, nanti kemudian cerai lagi, sudah talak yang ketiga, tidak boleh kembali lagi. Makanya ketika yang kedua, kemudian talak yang kedua, kemudian mau rujuk, maka ini saran dari Allah Ta'ala adalah untuk ada perantaranya, ada pengacaranya atau ada orang lain yang mendamaikan. Kenapa sampai pisah, terus maunya bagaimana dua-duanya seperti itu. Karena kadang-kadang selama ini, karena memang merasa bahwa rujuk itu adalah hak suami, maka sembarangan suaminya rujuk aja. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah yang kedua, berarti ini saran bagi keluarga perempuan adalah kalau yang kedua sudah mau rujuk, maka ini harus disaksikan oleh keluarganya pun ada semacam perjanjian dulu. Contoh, mohon maaf ya, kasusnya misalkan ada satu suami istri, pasangan suami istri, mungkin suaminya gampang mengucapkan kalimat cerai begitu ya. Cerai pertama sudah jatuh talaknya. Menjelang masa iddah, si suami merujuknya. Kan berarti boleh, memang boleh. Berarti kan, tapi sudah jatuh talak satu. Kemudian, satu saat nanti, suaminya begitu lagi.
Berarti kan talak yang kedua tuh. Talak yang kedua, nah suami mau merujuk. Maka bagi seorang istri, seorang perempuan, ini harus pintar. Tidak langsung mau langsung. Pokoknya kalau mau rujuk lagi, ya ngomong dulu ke orang tuaku dan segala macam, ada syarat dan ketentuannya. Kenapa? Karena ini sudah yang kedua. Tidak bisa langsung, ini urusan pribadi, betul urusan pribadi, tapi ketika sudah pengalaman kemarin diceraikan, dirujuk dengan mudahnya, cerai lagi, berarti ini pelajaran buat suami nih. Untuk ada penyambung lidah atau pengacara atau misalkan inilah perantara orang lain agar memang nanti kalaupun memang mau betul-betul pisah atau mau rujuk dengan yang benar, tidak gampang menceraikan lagi. Karena apa? Karena ini apa namanya berbahaya. Karena kalau sudah 3 kali berarti sudah tidak boleh rujuk lagi. Seperti itu. Makanya memang meskipun cinta banget pun ya Bu ya, tetap kalau sudah yang kedua harus ada orang lain yang menengahi biar tidak gampang. Karena begini, mohon maaf sekali dalam masa seperti ini kadang-kadang karena memang mungkin yang bicara adalah laki-laki, sehingga kesannya begitu gampangnya untuk ya nggak apa-apa dirujuk balik. Iya, memang boleh yang pertama, tapi yang kedua itu adalah pesan Allah Ta'ala, fab'atsu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Maka kirimkanlah wakil dari pihak perempuan dan wakil dari pihak laki-laki untuk kemudian mencari jalan keluar. Mau rujuk betulan atau pisah dengan baik. Ya, ini tidak boleh membahayakan seorang istri gara-gara kemudian menceraikannya. Demikian pula tidak boleh menceraikan seorang istri dalam talak 3 sekaligus, tidak boleh. Jadi talak itu harus ada tahapannya. 1, masa iddah menunggu, dirujuk, kemudian ada masanya lagi, cerai lagi. Yang kedua ada masa iddahnya, kemudian rujuk lagi, baru yang ketiga. Tetapi kalau 3 kali langsung saya talak 3, kamu misalkan seorang suami mengatakan begitu pada istrinya, ini para ulama sepakat dianggap cuma talak 1 saja. Kalau 3 kali langsung tidak boleh. Kenapa? Ini membahayakan seorang perempuan. Ya, seperti itu. Baik, ini tentang bahaya di dalam urusan perceraian ini, begitu ya. Kemudian pula dalam surat Al-Baqarah 233, masih lanjutannya. Ya, ini pada kalimat saya kasih merah-merah gitu tandanya, soalnya ini terlalu panjang, tapi clue-nya di mana? Clue-nya di kalimat. Bentar. Ya, sudah yang merah itu ya. Kalimat yang merah itu adalah wala tudaru walidatum biwaladiha wala mauludu lahu biwaladi. Jangan seorang ibu mendapatkan bahaya, mendapatkan kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Jadi begini maksudnya. Jadi ketika bercerai, kemudian ada anaknya. Jika anaknya masih masih butuh susu dari ibunya, si ibu memang diharapkan bisa untuk menyusui anaknya. Ya, ini memang seperti itu. Tetapi
ibu itu ketika menyusui anaknya maka harus mendapatkan biaya, ada jasanya, jasa penyusuan. Contoh misalkan ada seorang perempuan, ada laki-laki dan perempuan bercerai, ada anaknya masih bayi. Anaknya masih bayi usia 2 tahun, mungkin 1 tahun ya, 1 tahun. Nah ini mau menyusui nih si ibunya. Anaknya memang nggak mau menyusui yang lain, tapi hanya menyusui ibunya. Maka si bapaknya, meskipun masa idahnya sudah selesai, maka wajib menafkahi istrinya. Karena apa? Karena istrinya ini adalah sudah menyusui anaknya. Berarti kayak orang bekerja, berapa gajinya? Digaji selama anak itu menyusui. Kemudian juga ketika anaknya diasuh, maka harus diberikan ongkos pengasuhan. Makanya kalau sebenarnya kalau para laki-laki itu ngerti tentang perceraian, nggak mau bercerai. Kenapa? Loh rugi ya, nggak diapa-apain tapi suruh bayar, begitu kan begitu. Jadi kan menyusui harus bayar ke ongkos susuannya, juga apa namanya anaknya. Pun kalau kemudian dia tinggal di rumah ibunya selama sebelum balik begitu ya, maka itu pun harus ada ongkos sewa kamarnya. Ada kosnya, Bu. Loh ini bukan ada, makanya seperti itu sebenarnya. Cuma kan banyak para bapak-bapak yang tidak ngerti itu. Ketika anak ikut istri, kesannya nggak dikasih apa-apa. Padahal nggak, oh biaya sekolah, di sekolah iya penting. Tapi biaya rumahnya pun harus. Kenapa? Perlengkapan-perlengkapannya kan yang menyediakan siapa? Harus bapaknya, begitu ya, seperti itu. Tuh, jadi ini Kak, jadi tidak boleh seorang ibu karena sudah menyusui maka kemudian apa namanya mendapatkan bahaya, mendapatkan apa namanya maudarat dengan sudah mengasuh tapi tidak diberikan nafkah oleh bapaknya, oleh ayah, oleh suaminya ya, oleh ayah dari anak tersebut. Makanya dikatakan dan bagi para ayah wajib beri makan dan pakaian kepada para ibu meskipun sudah bercerai. Kalau si ibunya adalah mengasuh anaknya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau si bapaknya tidak mau memberikan itu? Kalau bapaknya mampu, si wanita boleh menolak untuk mengasuh anaknya. Boleh ya. Biarkan sudah disuka sama yang lain saja. Apalagi ketika, mohon maaf ketika seorang perempuan sudah selesai masa iddahnya, ingin menikah lagi. Maka si anak memang idealnya tidak tinggal dengan ibunya. Kalau ada bapaknya ya, kalau ada, tapi kayaknya jarang-jarang ya Bu ya. Kan di Indonesia nggak ada ya. Di Indonesia itu ya kalau mohon maaf sekali ya. Biasanya kalau ada seorang laki-laki nikah dengan janda sudah punya anak, ya karena ada gandengannya ya nerima anaknya. Padahal kalau ada suaminya, ada mantan bapak, ada bapaknya, kalau memang sudah iya, maka tidak bisa begitu. Kecuali kalau suami yang kedua ridho boleh. Tapi kalau suami kedua tidak ridho, ya boleh menolak. Kenapa? Karena si anak ini tanggung jawab bapaknya. Kecuali kalau bapaknya tidak mampu atau tidak ada, barulah bahwa berarti ini si suami yang kedua adalah sedang mengasuh anak yatim. Tapi kalau ada mantan suaminya ada, maka ini sebenarnya kalau si wanita mau menikah, hak asuhnya hilang. Tapi kayaknya di Indonesia nggak berlaku itu ya, nggak berlaku itu.
nggak berlaku. Tapi sebenarnya hukumnya begitu. Jadi anak-anak itu ketika ibunya menikah lagi dengan yang lainnya, maka si anak ini pindah pengasuhannya kepada bapaknya. Karena apa? Dikhawatirkan bagi si wanita ini kalau dia bawa anaknya dari suami yang pertama, ini kalau memberikan nafkah kepada anak yang pertama ini dari suami yang pertama itu ngambil dari harta suami yang kedua, ya. Sehingga ini mohon maaf, ini sih eh, ini kasus loh ya. Jadi misalkan begini nih, kalau ada seorang ibu ya, seorang istri, seorang perempuan janda punya anak begitu, ingin menikah lagi dan kemudian apa namanya tinggal bersama dengan suami yang kedua. Pertama, biar nggak mendolimi suaminya, maka si istri minta jatah dari suami yang pertama untuk nafkah si anak ini, kalau bisa. Kalau tidak bisa, karena bapaknya mungkin belangsak, nggak karu-karuan begitu ya, itu izin bekerja. Kenapa? Karena biar dia bisa memberikan nafkah kepada si anak ini. Izin bekerja, bilang kepada suaminya, saya bekerja, mas. Karena apa? Ini saya punya anak ini. Saya tidak mau memberikan nafkah kepada anak ini dari uangmu. Bu, nanti saya zalim gitu ya. Contoh siapa? Contohnya adalah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah ini menikah dengan tadinya menikah dengan Abu Salamah dan punya anak, ya, punya anak. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Nah, Ummu Salamah kemudian menikah lagi dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Salamah izin kepada Nabi, ya Rasulullah, aku izin bekerja untuk memberikan nafkah kepada anakku. Jadi ini Nabi begitu, istri Nabi begitu. Jadi ini kalau mau tadi misalkan ini sih jalan yang terbaik lah. Biar khawatir mbok zalim, khawatir menggunakan harta suami tanpa izin begitu ya. Maka bagi seorang ibu rumah tangga yang janda kemudian punya anak dan menikah dengan suami yang kedua yang baru begitu ya. Kalau memang si suami yang pertama ada dan bisa menafkahi, minta kepada suami yang pertama untuk nafkah anak tersebut. Kalau tidak bisa, maka minta izin bekerja kepada suaminya. Kenapa? Karena biar tidak apa namanya, biar tidak zalim kepada suaminya. Apalagi kalau mohon maaf, kalau nanti punya anak lagi dari suami yang kedua, ya. Kalau ibu kan pasti adil ya, nggak mungkin nggak adil lah. Tetapi kan karena ini harta bapak yang dari suami yang kedua, harusnya kan anak yang dari suami pertama kan nggak mendapat. Cuma karena kasihan akhirnya dikasih. Kalau kemudian suaminya ridho, monggo, kalau suaminya ikhlas tidak apa-apa. Makanya kalau memang suaminya ikhlas, berarti minta keikhlasan suami. Kenapa? Karena bisa jadi contoh, harusnya harta suami yang kedua buat anaknya yang dari suami yang kedua, tapi karena kebutuhan dari anak suami pertama lebih banyak, diberikan kepada anak suami yang pertama. Ini berarti kan mengurangi haknya si anak dari suami yang anak yang kedua. Makanya butuh tadi ya, butuh ngobrol. Ya kalau nggak bisa bekerja, nggak boleh bekerja sama suami yang kedua untuk menghidupi ini, maka minta izin. Ini butuh nafkah besar, berarti harus ada keridhaan kedua belah pihak. Biar tidak didolimi nih suami yang kedua ini dengan membiayai anak dari suami yang pertama, sementara bapaknya ada. Kecuali kalau memang bapaknya meninggal dunia, berarti kan yatim ya, berarti ada
ada nilai lebih nih. Karena apa? Karena anak ini anak yatim, maka suami yang kedua, maka tadi ketika menafkahi pun itu adalah berarti seperti sedang mengasuh anak yatim, gitu ya. Jadi gitu. Agak pelik ya, tapi hukumnya begitu. Meskipun sebenarnya kalau di Indonesia hampir jarang terjadi anak ketika seorang seorang perempuan janda kemudian ketika menikah dengan seorang yang baru, anaknya diberikan kepada suami yang pertama. Jarang sekali. Rata-rata ya konsepnya adalah bahwa ya kalau mau dengan ibunya harus bawa anaknya. Malah tidak harus begitu, tidak harus. Tidak harus ya. Padahal ya tidak harus. Boleh misalkan saya mengatakan ya anaknya ya diasuh sama bapaknya. Boleh. Oke, ya. Baik, kemudian berikutnya masih tentang rumah tangga, ya. Surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujrikum wa la tudaruhunna litadayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyisakan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi begini, di dalam nafkah itu memang para ulama berbeda pendapat tentang nafkah istri. Nafkah istri itu adalah standarnya standar istrinya atau standar suaminya. Ya kalau panjenengan mau maunya bagaimana, Bu? Standar istri atau standar suami, Bu? Hah? Standar istri. Kalau istrinya kaya maunya standar istri. Tapi kalau istrinya dari orang miskin, ya suami dia. Jadi begini, Bu. Jadi memang contoh nih, orang tua boleh nih kalau anaknya biasa kemudian mohon maaf nih, biasa bla bla begini agak sedikit terjamin lah. Kok mau menikah dengan laki-laki dengan calon suaminya, boleh si orang tua mengatakan ini biasanya begini-begini ya, tolong jangan dikurangi, misalkan begitu. Boleh nih. Boleh. Tapi kalau tahu suaminya emang belum kaya, kemudian belum mampu begitu dan ridho menikah dengan suaminya tadi, maka ya setelah menikah standarnya standar suaminya. Karena apa? Sudah tahu penghasilannya rendah. Kok mau dinikahkan berarti harus ridho nih kalau anaknya mungkin ya tidak semewah ketika dengan orang tuanya. Tapi sebelum menikah boleh mengajukan syarat, boleh. Sehingga makanya para ulama sepakat bahwa kufu itu adalah dari sebagian ulama mengatakan dari tingkat ekonomi boleh menentukan itu. Contoh misalkan nih anaknya biasa dikasih uang bulanan 3 juta misalkan ya. Contoh kan enggak, andaikan saja Bu ya, 3 juta. Ini masih gadis 3 juta. Berarti kalau ada seorang melamar anak tersebut, maka boleh orang tua yang mengatakan anak saya biasa dikasih nafkah sekian, kamu bisa nggak ngasih nafkah segitu? Begitu ya. Kalau nggak bisa, apakah boleh tolak? Boleh. Karena orang tua boleh menolak itu, boleh. Meskipun baik atau tidak baik itu relatif, tapi boleh begitu ya. Tapi kalau sudah tahu suaminya tidak bisa, calon suaminya kemudian ya silahkan dinikahi, berarti nanti nggak boleh menggerutu gitu. Kalau anaknya ternyata nafkahnya tidak seperti orang tuanya. Contoh begini, gampangnya. Sudah tahu sedang lagi usaha. Panjenengan punya anak perempuan menikah dengan anak laki-laki dengan seorang laki-laki begitu ya. Biasanya di rumahnya pakai AC, kasurnya begini, setiap bulan ganti baju yang baru segala macam. Dan ada yang melamar.
ketika melamar, panjenengan tahu kondisi suaminya tidak belum sesukses bapaknya, belum sukses sukses panjenengan sebagai orang tua. Dan itu selesai. Maka nanti kalau si anak ini pindah ke rumah baru, setahun kok rumahnya masih kayak lapangan bola ya Bu. Maksudnya belum ada sofanya, kan masih kayak lapangan bola ya, rumah tipe 36 tapi rasanya sangat luas. Ini hati-hati kalau mau menyumbang Bu, Mbak menyinggung suaminya. Ya, ini dikasih sofa ya. Nah, kalau suami yang cuek sih boleh-boleh nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya merasa ini semua pemberian dari, apalagi mohon maaf nih, kadang-kadang ini ngapunten sekali nih. Kadang-kadang kalau ada masalah suka diungkit. Wah, anaknya aku sih bayi KB, isi rumahnya aku yang ngasih. Kok kamu begitu? Ini hati-hati Bu. Kenapa? Orang tidak wajib memberikan itu. Kalau memberikan berarti tidak boleh diungkit kepada menantunya. Kenapa? Karena ini sudah ridho dengan kondisinya ketika itu. Seperti itu ya. Makanya ini kalau standar suami. Tapi kalau alhamdulillah nih, kalau misalnya ada wanita dari mungkin ekonominya tidak begitu bagus, dapat suami yang ekonomi bagus, berarti standar-standar suaminya. Berarti kalau pas ekonominya bagus suaminya, maka harus tinggal di rumah yang sama baik dengan tinggalnya suaminya. Ya, nggak boleh nih istri di kamar yang nggak ber-AC, suaminya pakai AC, nggak boleh. Karena harus sama nih standarnya, gitu ya, seperti itu. Suaminya makan daging, istrinya makan, bukan makan rumput ya Bu, kalau makan rumput kambing itu ya Bu ya, makan sayur aja ya nggak boleh, harus sama begitu. Karena apa? Karena harus ada suaminya. Jadi ini memang dilematis nih. Kalau kadang-kadang standar istri, iya kalau istrinya kaya betul, tapi kalau istrinya suaminya kaya dan istri ya cukup lah, uang biasanya nang rumah B 2 juta ya dikasih uang 2 juta cukup, padahal uang suaminya banyak. Tapi kalau dengan ini, dengan ayat ini, maka standar-standar suami. Jadi tidak boleh ada suami yang makan enak tapi istrinya tidak makan enak, tidak boleh. Karena apa? Karena itu perintahnya. Tempatkan di tempat yang sama kalian tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kalau dia bisa makan enak, maka anak-anak dan istrinya harus makan enak juga, ya. Seperti itu. Ini karena kalau kemudian ada seorang suami kaya raya, kemudian nafkahnya tidak maksimal, maka ini namanya membahayakan istrinya. Ya, seperti itu. Ada contoh ya? Ada contoh nih, ada ini biasanya terjadi di rumah tangga modern tuh ya. Mentang-mentang istrinya bekerja, nggak dikasih nafkah sama suaminya. Alasannya kan sudah punya uang. Kalau nggak beri nafkah tanpa pemberitahuan, ini hukumnya zalim. Tapi kalau kemudian nggak beri nafkah itu karena mungkin contoh nih, masing-masing punya tugas masing-masing. Contoh biasanya ya kalau rumah tangga sampai bisa bekerja semua. Kalau istri biasanya perintilan-perintilan yang harian ya, yang memang sedikit kecil tapi kalau digabungkan jadi banyak. Bapak-bapak satu tapi biayanya besar biasanya begitu. Contoh cicilan rumah bapaknya, kendaraan bapaknya, tapi kayak misalkan kondangan, sekedar apa namanya kebutuhan segala macam istrinya. Kalau bagi seperti itu kesepakatan silahkan. Tapi tidak boleh suami mengatakan, ya kamu udah bekerja nggak usah saya nafkahi. Nggak boleh begitu. Harus dinafkahi. Kecuali kalau ada pembicaraan kemudian karena rumah tangga modern begitu ya. Suaminya mengatakan, Bu, karena ini gajiku tidak cukup ya untuk nafkahi kamu, berarti ini cicilan kita banyak ya, berarti dari gajiku untuk cicilan rumah, untuk ini yang besar-besar, sepakat istrinya oke saja gitu ya. Ini memang apa namanya contohnya begitu. Tapi kalau tidak ada, maka
Tetap suami harus menafkahi istrinya meskipun istrinya kecukupan. Nabi begitu. Nabi Muhammad SAW luar biasa contohnya. Jadi Nabi ketika menikah dengan Khadijah pun masih jadi pegawainya Khadijah. Mendagangkan dagangan Khadijah. Hasilnya buat Khadijah juga. Karena Pak Khadijah istrinya, tapi bekerja sebagai bosnya. Untungnya buat Khadijah juga. Gitu. Tapi gitu Nabi SAW berdakwah, maka Khadijah menyumbangkan seluruh harta itu dakwah Nabi. Ya seperti itu. Ini contoh yang luar biasa, gitu. Jadi suami tidak mengandalkan istri yang kaya, tetap menafkahi. Tapi begitu suaminya sibuk dengan dakwah, istrinya menyumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah suaminya. Masya Allah begitu ya. Kira-kira panjenengan mau jadi Khadijah nggak Bu? Apa mau jadi siapa nih Bu? Jadi Aisyah atau Khadijah atau Salamah Bu? Aisyah aja ya. Aisyah kan begitu. Aisyah ya senang-senang. Kan boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Karena Aisyah itu tidak bekerja. Lebih menghibur suaminya saja. Makanya kalau dalam kisahnya itu hampir hidupnya Aisyah senang terus. Ya, karena memang tidak pernah bekerja. Tapi ada kayak Ummu Salamah tadi. Ummu Salamah itu istri Nabi, tapi dia punya anak dari suami yang pertama, sehingga dia bekerja untuk membiayai hidup dari anak dari suami pertama tersebut. Ada Khadijah yang Masya Allah begitu ya. Jadi tipe para istri itu kan ada 3 tadi nih. Khadijah, Aisyah atau Ummu Salamah. Panjangan kantun milih saja. Tiga-tiganya baik Bu. Bukan jelek ya. Tiga-tiganya baik semua. Jadi Aisyah ya baik. Jadi Khadijah ya baik. Jadi Ummu Salamah juga baik. Tinggal masing-masing dengan ya ujiannya masing-masing begitu ya. Gitu. Kalau jadi Aisyah ya harus nerima diberikan berapapun oleh suaminya. Namanya diberikan begitu. Jadi Ummu Salamah ya berarti tadi ya agak capek sedikit. Jadi Khadijah apalagi lebih capek lagi. Tapi semua ada kebaikan-kebaikan sehingga panjangan tinggal pilih saja. Mau jadi Khadijah boleh, jadi Aisyah boleh, jadi Ummu Salamah juga boleh. Tapi masing-masing ada tantangannya. Dan insya Allah semuanya ada pahalanya begitu ya. Baik. Oke. Berikutnya ini masih di Surat An-Nisa ayat 12 tentang madarat juga ya. Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris. Jadi begini ya. Ketika ada seorang muslim kaya raya, apakah boleh dia mewasiatkan semua hartanya? Mewasiatkan semua hartanya tidak boleh kalau membahayakan ahli warisnya. Contoh, ada orang nih punya rumah satu-satunya. Terus saya bilang ini rumah ini akan saya wakafkan untuk majelis taklim. Kan baik ya. Tapi menghabiskan seluruh warisan, berarti ini membahayakan ahli waris. Tidak boleh. Maka wasiat maksimal 1/3. Kenapa? Karena biar ada 2/3 harta untuk ahli waris. Karena baik pun baik, tapi baiknya nggak boleh baik yang sampai membahayakan ahli warisnya. Saking solehnya ya, rumahnya ingin buat rumah Quran diwakafkan. Baik, tetapi kalau ahli warisnya butuh, maka utamakan ahli warisnya.
gitu ya, untuk ahli warisnya. Itu. Tapi kalau makanya ini dalam dalam kompleks hukum Islam Indonesia, maka hibah pun ketika hibahnya menjelang kematian tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau hibahnya menjelang kematian, okay? Contoh, orang sudah tua banget gitu ya, saya menghibahkan harta rumah ini kepada si Anu yang bukan kerabatnya. Nggak boleh, kecuali hanya sepertiga saja. Contoh, menghibahkan kepada anak angkat, semua hartanya tidak boleh. Kalau dalam keadaan sudah, contoh mohon maaf, sudah pensiun lah ceritanya ya. Pensiun kan sudah tidak mungkin punya penghasilan lebih nih. Sudah, uang pensiun kan memang, mohon maaf pensiun kan sudah mulai dekat ya, dekat dengan kematian. Tapi kalau memberikannya sebelum pensiun boleh. Misalkan nih, masih muda, punya anak angkat, sudah ini rumahnya buat anak angkat saya. Boleh. Tapi kalau akadnya baru terjadi, pemberian adalah ketika sudah pensiun dan sudah lanjut usia, maka pemberian maksimal sepertiga. Kenapa? Disamakan dengan wasiat. Karena bisa jadi ada indikasi, ada membahayakan, tidak mau membagi kepada ahli waris yang lainnya. Makanya memang kalau misalkan panjenengan mungkin Allah belum berikan karunia seorang anak ya, mengangkat anak nih, kapan boleh memberikannya adalah ya jauh-jauh hari sebelum tua. Kalau masih muda, contoh rumahnya ini buat anak angkatnya, boleh, selesai. Hibahnya harus dijelaskan. Tapi kalau hibahnya ketika sudah mulai lanjut usia, ini dianulir, cukup sepertiga saja. Tapi kalau hibahnya masih kuat kerja, maka boleh. Gitu ya. Gitu. Ini atau misalkan ya tadi, ya lagi sakit pengen memberi ini kepada orang lain, tidak boleh kecuali maksimal sepertiga. Kenapa? Dikhawatirkan membahayakan ahli waris. Gitu ya. Ini contoh di dalam ayat Al-Quran. Jadi wasiat tidak boleh membahayakan ahli waris. Hibah juga tidak boleh membahayakan ahli waris. Gitu ya. Jadi kalau harus sudah diberikan, boleh memberikan yang lain. Tapi kalau misalkan hibah, utamakan kepada ahli waris dulu. Kalau mau memang hibahnya sebelum meninggal dunia. Gitu ya. Tapi kalau hibahnya ketika sakit, parah, dianulir ya. Gitu. Baik, kemudian kalau kecil Ibu Tamis bisa kelihatan masih? Oke ya. Surat Al-Baqarah 173. Famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang terpaksa darurat gitu ya, tanpa menyengaja dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya untuk mengkonsumsi yang haram. Jadi begini, dalam keadaan darurat, maka yang haram jadi halal. Dalam keadaan darurat ya. Contohnya, misalkan nih, sangat haus sampai mau mati nih, sangat haus pokoknya sampai dehidrasi lah. Ternyata adanya whisky, boleh diminum. Atau misalkan ada orang naik gunung, bekalnya habis, nggak ada yang halal, adanya ular, boleh dimakan ularnya. Atau benda-benda yang lain diharapkan. Karena apa? Karena itu dalam keadaan terpaksa. Tetapi syaratnya adalah jika memang bahayanya benar-benar ada. Begini, sudah sangat lapar, sudah sangat haus, dan tidak ada yang halal, baru boleh. Tapi kalau
masih kenyang, nggak boleh makan yang haram. Masih kenyang, contoh begini, gampangnya begini ya. Ada kasus nih, kasusnya naik gunung, kemudian bekalnya habis tuh. Adanya apa nih yang haram ya? Ular lah ya. Makan ular. Udah kenyang nih, nggak boleh bekal. Bok nanti nggak ada lagi, nggak boleh. Kan masih kenyang ya, nanti kalau lapar lagi, kalau darurat lagi baru kemudian gitu ya. Bukan bok lapar, kan boleh diprediksi ya, bok lapar gitu ya. Ya. Karena di darurat itu bukan disengaja, tapi yang nggak mungkin dari bikin maksudnya. Jadi darurat itu adalah memang kita sudah mentok nggak ada yang lainnya, kemudian kita memang sudah usaha tapi nggak ada yang lainnya. Contoh begini, gampangnya ya. Misalkan panjenengan lagi bepergian, sengaja nggak bawa bekal. Ini namanya bukan karena apa? Sudah tahu bahwa di sana nggak ada makan, kok nggak bawa bekal. Tapi kalau sudah bawa bekal, sudah bawa uang, ternyata nggak ada yang dibeli, di sana nggak ada yang halal juga, maka boleh nih. Kan tapi sudah bawa bekal dulu, udah habis gitu ya, maksudnya. Ya. Bahaya yang terjadi jika melakukan yang haram lebih ringan daripada bahaya yang ketika tidak melakukannya. Begini contoh ya. Dalam pengobatan, darurat nih. Kalau berobat ya dengan yang haram, keadaannya lebih baik daripada ketika tidak berobat dengan yang haram. Tapi kalau berobat dengan haram pun masih nggak ada perubahan, memang belum dibuktikan dengan pasti, maka tidak boleh. Contoh begini ya, ada orang sakit nih, orang sakit, parah sakitnya. Kemudian ada orang memberikan alternatif, coba pakai obat ini yang haram. Siapa tahu sembuh. Tapi tidak ada bukti yang valid itu sembuh. Dan kesembuhannya masih 30%, maka tidak boleh pakai itu. Kecuali kalau pakai itu dipastikan oleh tenaga medisnya itu bisa mengurangi, boleh. Contoh ya. Kalau tipes ya Bu ya, tipes. Tipesnya baru 3 hari, nggak tahan nih. Pengen obat cacing, obat yang dari cacing nih, nggak boleh dulu. Kenapa? Mas baru 3 hari, belum sampai yang apa? Yang lemas banget belum. Oh mungkin sudah sebulan nggak sembuh baru pakai itu. Karena memang di obat cacing itu memang yang cacing itu kan memang beberapa pembuktian memang ini efektif ya obat tipes begitu ya, maka harus memang kondisinya memang parah dulu, parah sekali. Itu kalau masih hanya bisa bertahan kemudian hanya agak lama saja, maka tidak boleh pakai yang haram dulu. Tapi kalau kemudian sudah sangat parah, kemudian ini kayaknya sudah kasihan sekali, baru boleh pakai yang haram. Ya seperti itu. Baik, kemudian dilakukan secukupnya, nggak boleh berlebihan. Maksud tadi nggak boleh sampai membawa bekal, tidak boleh mengambil hak orang lain. Jadi darurat pun tidak boleh mencuri. Kalau mencuri berarti harus dibayar. Contoh misalkan nih, panjenengan lagi di hutan, bukan di hutan lah, di perkebunan. Lapar sekali, tempatnya sangat jauh. Adanya singkong punya petani. Gak boleh dimakan, kecuali nanti dibayar kalau petaninya ada. Kenapa? Karena ini haram. Bendanya halal tapi haram di caranya. Karena mencuri ini haram. Tapi diperbolehkan kalau darurat dengan syarat untuk mengganti. Misalkan membayar. Kalau ada, kalau enggak ya
bagaimana dengan tenaga segala macam ada, minta keridoannya lah seperti itu ya. Baik. Berikutnya, ya ini darurat, okay? Berikutnya adalah kebutuhan mendesak membolehkan beberapa akad. Ya. Kebutuhan mendesak itu diserahkan dengan darurat. Kalau kebutuhan itu adalah memang dialami oleh banyak orang, ya, termasuk hajat hidup orang banyak dan kebutuhan primer. Contoh, contoh ya. Di sini contohnya adalah jual beli barang yang tidak dimiliki. Sebagian ulama kita, ulama Indonesia, terutama ketua RR, ya, sebagian teman-teman kita, ustaz-ustaz kita mengatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki, sehingga mereka berpendapat dropship tidak boleh. Versi mereka nggih, dropship haram. Kenapa? Karena barangnya tidak dimiliki. Ini versi sebagian ustadz-ustadz kita, terutama yang terkenal ya. Dropship haram, kemudian apa namanya, yang di apa namanya, marketplace yang online itu haram semua. Kenapa? Kadang tidak dimiliki oleh si yang penjual itu. Tetapi sebenarnya ada, ya. Dalam Islam ada namanya salam. Salam itu adalah pesanan. Kalau orang pesan, sudah ada barangnya belum? Belum. Mau pesan? Misalkan begini, Bu, besok saya mau apa namanya, ada hajatan, pesan kue ya. Kuenya sudah ada belum? Belum. Kalau nggak boleh jadi haram dong. Kuenya belum ada. Sudah bayar duluan lagi. Saya pesan ya, saya DP separuhnya. Begitu. Kalau itu termasuk tidak boleh, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Tapi kan tahu nih, dia bisa sudah pesan requestnya. Ada mungkin kue bolu kayak segala macam begitu ya. Bolu pun ada berapa. Oke. Nah kalau ini berarti kan akan didatangkan barang itu nanti. Terus kan belum tentu dia yang bikin kan ya. Mungkin dia juga misalkan kayak toko kue kan ya. Mungkin lempernya dari Anu, ini dari siapa lagi, semuanya ada lagi, semua ada orang banyak. Ini kalau dropship nggak boleh, ini juga nggak boleh. Tapi ternyata kan boleh. Dalam hadisnya mengatakan bahwa pesanan itu boleh. Pesan itu ada dua apa? Ada dua akad. Pesan yang bisa diusahakan, bisa di apa? Pesan yang dikerjakan sendiri oleh si penjual, atau penjual tidak mengerjakan langsung tapi dia beli dari yang lainnya. Kalau pesanan yang apa namanya dikerjakan oleh penjual itu contohnya tukang jahit, Bu. Tukang jahit kan barangnya ada ya, tapi belum jadi baju, yang jahit dia. Tapi ini pesanan, tapi namanya istisna. Jadi meminta dibuatkan. Dibuatkan berarti si penjual bekerja membuat barang tersebut. Gitu. Tetapi ada yang penjual tidak harus membuat. Contoh tadi, panjenengan punya toko kue, tapi kuenya panjenengan nggak bikin. Hanya mungkin pesan ke siapa-siapa lagi begitu ya, seperti itu. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting kriterianya sama, kemudian sesuai dengan yang dipesan oleh yang bersangkutan, yang pembeli kita. Kalau seandainya dropship tidak boleh, berarti ini nggak boleh juga. Karena bukan dia yang bikin, dia beli juga ke orang lain. Tapi pendapat Fatwa MUI Indonesia mengatakan bahwa dropship selama jelas barangnya dan tidak ada unsur tipuannya, maka dropship hukumnya adalah halal ya, diperbolehkan. Meskipun memang fatwa yang memang agak populer untuk teman-teman yang ngaji itu, dropship katanya haram karena bukan barang miliknya.
nanti agak sulit hidupnya. Nggak bisa nggak bisa buka toko kue yang nggak bikin sendiri. Kan bukan miliknya, bukan yang dibikin. Untuk toko kue kan kadang begitu, nggih. Yang dari orang lain, pasokan dari orang lain, kita hanya menjualkan pun, bahkan kalau pesanan pun juga kita pesan orang lain lagi. Maka ini agak menyulitkan. Sehingga karena kebutuhan ini mendesak, karena apa? Tidak semua orang ahli, tidak semua orang kemudian punya modal untuk langsung beli barangnya di display, maka ini diberikan keringanan oleh syariat. Karena memang ini sangat sulit nih. Pedagang harus display barang, semua barang yang dimiliki, harus stok barang misalkan begitu ya. Ini agak sulit, belum ada yang pesan. Tapi karena ini sulit, maka Islam membolehkan yang ada contohnya saja, barangnya belum ada, tapi contohnya ada. Yang penting bisa menghadirkan barang tersebut, ya. Ini contohnya untuk kebutuhan mendesak tapi bisa bolehkan. Kemudian BPJS Kesehatan. Kan sebagian orang mengatakan BPJS Kesehatan itu adalah riba ya. Kenapa? Karena kita asoknya berapa, dapatnya banyak. Sebagian masih mengatakan itu riba. Tapi sebenarnya karena BPJS itu adalah sosial, maka ini karena kebutuhan mendesak, kan pengobatan ini adalah kebutuhan primer dan ini bagi rakyat yang tidak mampu mendesak sekali, maka ini diperbolehkan. Meskipun tidak jelas, kadang sakit juga iya, kadang juga enggak, kadang biayanya juga enggak. Tapi karena ini kebutuhan mendesak, maka diperbolehkan. Ya. Terus ini yang agak kontroversi ya, yang bank konvensional. Jadi begini. Bank konvensional itu memang sebagian besar ulama mengatakan itu ada unsur ribanya. Iya. Sepakat begitu ya. Tetapi apakah ketika kita pakai bank konvensional pasti haram? Belum tentu, tergantung nih. Contoh, bank konvensional sekarang itu kadang-kadang menetapkan flat bunganya. Sama konvensional ya, tapi flat. Ini kan mirip dengan bank syariah ya. Flat semua. Kan mirip nih. Meskipun memang perbedaannya, kalau bank syariah regulasinya jelas, kemudian diinvestasikan pun dengan baik. Tapi kalau bank konvensional kita nggak tahu dia dikembangkan di bagian mana nih seperti. Tapi secara akadnya mirip nih dengan bank syariah. Maka begini gitu, contoh, kalau terpaksanya panjenengan butuh rumah, terus kemudian cari bank syariah kayaknya agak sulit, maka pakai bank konvensional pun boleh, tapi syaratnya bunganya flat, cicilannya flat. Gitu. Ini kalau terdesak, mendesak, tapi tidak boleh untuk investasi ya Bu. Sudah punya rumah satu, pengen beli rumah yang kedua, cari yang syariah kalau itu. Kenapa? Rumah kedua bukan kebutuhan mendesak, maka tidak boleh pakai bank konvensional. Tapi rumah pertama ini diberikan keleluasan, tapi syaratnya adalah yang cicilannya flat. Kan mirip-mirip kalau cicilannya flat itu. Bedanya hanya, oh ini bunganya sekian. Kalau di bank syariah kan tetap berhitung, tetapi total semuanya. Ini minimal begitu ya. Tapi tetap ya, kalau ini untuk kebutuhan primer yang mendesak. Contoh apa primer mendesak itu? Rumah. Sekarang yang kendaraan mungkin ya, kalau belum punya kendaraan. Kira-kira biaya sekolah primer apa tidak Bu? Nah, biaya sekolah primer ya. Oke deh. Jadi masing-masing lah tergantung ya. Tapi kalau terpaksa pakai bank konvensional, banyak istighfarnya ya. Bahwa kita menyepelekan gitu ya. Jadi banyak istighfarnya lah gitu ya. Saya tidak mengatakan halal, tapi banyak istighfarnya deh.
Yang penting nanti pakainya yang flat gitu seperti itu ya. Karena memang para ulama sudah mengatakan bangkal besar adalah anus ribanya, sehingga memang ini lebih dekat ke riba. Tapi kalau cicilannya flat itu ya sama dengan perbankan syariah. Kalau cicilannya flat, gitu ya, seperti itu. Kan cicilan flat berarti kan tidak ada perubahan, ya, itu. Cuma syaratnya panjenengan kalau mau cicilan apapun itu harapannya adalah tidak nunggak. Kalau nunggak pasti ada dendanya. Dan dendanya itulah yang dikatakan ribanya di situ. Apapun itu. Mau cicilan mobil kayak cicilan motor kayak, kalau kemudian nunggak pasti ada sanksi administrasinya, dendanya. Itulah yang riba di situ. Tapi kalau cicilannya tidak. Kenapa? Cicilan itu ya wajar kan, orang bayar satu sekali dengan bayar 5 kali kan, kalau harganya sama ya penjualnya bodoh. Kira-kira panjangan begini Bu ya, kalau berjualan baju, jualanmu kena deh, ya bayar sekali mukenanya harga 200.000, bayar 5 kali 200.000, kira-kira banyak yang bayar berapa? 5 kali, uang pada bayar gane gitu ya. Berarti kan bodoh nih penjualnya ya. Penjual pintar tidak, sekali 200, kalau 5 kali ya 300, sudah nggak apa-apa. Yang penting kan jelas harganya, milih itu nggak riba kalau itu, karena Pak jelas harganya di awal. Kalau kemudian nyicil ya 200, cash ya 200, ya banyak yang nyicil semua. Ini berarti bohong aja apa namanya jualannya, orang pintar begitu ya. Makanya tidak yang sekaku itu gitu ya. Jadi yang dikatakan riba yang tadi, kalau ada standar dasarnya. Bank konvensional pun kalau cicilannya adalah flat, akadnya oke, nggak apa-apa. Meskipun memang sumbernya agak bermasalah, tapi akadnya oke. Sehingga kalau terpaksa memang kebutuhan mendesak, maka pakai bank konvensional pun cukup dipersilahkan. Tetapi tadi ya, yang penting cicilannya flat. Tapi banyak istighfarnya ya. Bahwa nanti kita jadi boleh ini kata Ustadz ya, berarti saya nyicil investasi rumah segala macam. Iya, nggak begitu ceritanya. Ini kalau kebutuhan yang mendesak saja. Kalau tidak mendesak tidak perlu. Gitu ya. Baik, itu sudah jam 10:30 okay? Baik, monggo kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Monggo silakan Bu. Masya Allah, monggo Ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hibah, Oke. hibah, misalnya hibah itu kita lakukan sebelum ya, jadi kita untuk antisipasi. Yeah. Jadi nanti misalnya kita punya harta itu sudah dihibahkan pada 3 anak. Betul. Itu boleh nggak sih? Maksudnya, jadi mereka, misal kita sudah nggak ada, itu mereka tidak berseteru, nggih. Iya, gitu. Jadi sudah dalam bentuk hibah dan sudah dimusyawarahkan gitu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, jadi sebenarnya hibah ketika masih sehat boleh-boleh saja Bu. Kalau niatnya itu urusan masing-masing lah gitu, tapi akadnya hibah ketika masih sehat masih diperbolehkan. Adapun dia kemudian nanti khawatir berseteru, enggak ada segala macam, kalau khawatir warisan Islam itu tidak adil, itu istighfar banyak-banyak ya. Kenapa? Karena warisan pasti baik, hanya memang kadang-kadang dalam aplikasinya kadang tidak semua orang bijak begitu ya, seperti itu. Tapi secara umum adalah hibah ketika masih sehat
diperbolehkan. Tapi kalau hibahnya ketika sudah, mohon maaf nggih ngapunten, sudah masuk rumah sakit nih, baru bagi-bagi, ini nggak boleh. Ketika masih sehat, masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah sering sakit-sakitan, sudah tidak boleh. Kenapa? Ya, kalau dihibahkan kan nanti orang tuanya masih ada uang ya untuk dibagi sebagai warisan. Tapi kalau sudah sakit-sakitan kan sudah nggak punya usaha. Berarti seolah-olah bahwa menghindari hukum waris. Tapi kalau hibah masih sehat, meskipun mungkin sudah pensiun, tapi kan masih sehat, gitu. Kan nanti ada dana-dana yang sifatnya bertambah pasti. Mohon maaf ngapunten, ketika meninggal dunia kan pasti ada juga dana pemerintah yang mengalir ke ahli waris. Berarti kan masih ada harta yang lain. Tapi kalau hibah kemudian sudah sakit-sakitan dan tidak ada harta yang lain, kok dibagi semua, ini dianulir. Nggak boleh. Tapi kalau masih sehat walafiat, masih punya penghasilan, masih bisa mungkin menambah harta, masih diperbolehkan. Jadi kalau mau hibah jangan nunggu sudah tuyuk-tuyuk ya. Sudah nggak bisa ngawin baru hibah, jangan. Hibah ya ketika sudah masih sehat, masih punya penghasilan sehingga begitu. Wallahu a'lam bisa begitu. Monggo silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya sering melihat di media sosial ya, terutama untuk orang-orang seusia kami gitu ya, yang menggunakan kartu kredit dengan dalih kartu kredit ini kan bukan alat utang tapi alat pembayaran. Karena sekarang banyak seperti promo-promo cicilan flat 0% sama promo cashback gitu. Jadi kayak dalihnya itu dengan kita kan buat mengatur aliran keuangan cash flow jadi lebih enak. Terus misalnya kita mau beli barang sesuatu butuh, ini duitnya bisa dipecah dan dapat cashback. Nanti dari cashback itu dapat poin yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan begitu. Itu kalau hukumnya seperti apa? Oke, baik ya. Jadi kan memang kartu kredit itu ada yang memang tidak ada isinya, ada yang ada isinya ya. Model begini, jadi biasanya ada model kayak semacam dia syaratnya boleh pakai kartu kredit tapi punya di bank yang sama, ada dia punya rekening yang lain yang memang bisa membayarnya. Jadi kalau itu boleh, nggak apa-apa. Seperti berarti kayak pembiayaan flat ya, kayak pembiayaan boleh. Karena dia punya uangnya di sana, tinggal ngambil aja tuh seperti itu. Gitu. Kalau yang memang kita kartu kredit saja, kita nggak punya tabungan sama sekali, tinggal bayar aja begitu ya. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Biasanya nanti harganya bertambah. Kita memang bayar juga. Kalau bertambahnya itu adalah memang kayak seolah kita utang ke bank tersebut, tapi nanti bayarannya lebih, gitu seperti itu. Karena kita nggak punya tabungan di sana, begitu nggak bisa diambil. Ini masalahnya adalah ini mendekati riba. Meskipun sebenarnya kalau namanya hiwalah pembiayaan itu kan boleh. Tetapi kalau ini pembiayaannya itu adalah kita tidak punya jaminannya, maka ini agak sedikit mendekati riba tadi. Gitu. Makanya emang kalau kreditnya kalau di bank yang sama kita punya tabungan, oke saja, karena langsung ditarik dari tabungan tersebut ya, silahkan saja. Tapi kalau misalkan ini nggak punya, ini yang memang jadinya agak masalah karena kemungkinan untuk terlambatnya banyak sekali gitu. Sehingga ini, tapi kalau kemudian sekarang ini ada produk syariah pun juga ada kreditnya, tapi juga itu memang syaratnya adalah tidak boleh lebih dari jangka waktu yang ditetapkan. Contoh begini, kalau kredit card itu kadang-kadang jangka waktunya pembayarannya sebulan. Kalau di atas sebulan nanti ada ini yang riba di situ.
Tapi kalau kemudian ditarik dari tabungan kita, otomatis kan selesai. Cuma kalau yang nggak punya tabungan, kan pasti sebulan kok nggak bayar, nanti ada biaya tambahan. Itu yang ribanya di situ. Tapi kalau kita punya debit di sana, tinggal ngambil-ngambil aja kan selesai seperti itu. Itu begitu. Ya, jadi tergantung dari jenis kartu kreditnya. Kartu kredit yang memang kita punya tabungan di rekening yang lain, tinggal ngambil saja nanti kalau pas akhir bulan, oke. Tapi kalau kemudian kalau kredit yang kemudian kita nggak punya tabungan, kemudian kalau ini memang syaratnya harus on time bayarnya, biar tidak terjadi penambahan harta karena keterlambatan pembayaran seperti itu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Oh, ada lagi satu lagi, monggo silakan Bu. Nggih. Penanya terakhir nggih tadi. Nggih, terakhir. Terima kasih atas waktunya. Oke. Tadi disampaikan bahwa kalau ada kredit yang pembayarannya itu flat, itu dibolehkan ya. Iya. Pak, ya. Namun kenyataannya walaupun itu pembayarannya flat, itu kan ada pembayaran yang lebih, yang istilahnya itu memang memberatkan lah untuk yang membayar. Nah, pada bank-bank yang tidak konvensional, apalagi di pasar, itu memang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, ini saya mohon penjelasan. Sebenarnya berapa persen sih yang dibolehkan Oke. oleh ini syariatnya kita, supaya tidak memberatkan, namun ini manfaatnya itu lebih besar. Demikian pertanyaan kami. Oke, baik ya. Jadi mungkin perlu diluruskan, kredit ini bukan utang kredit, tetapi lebih kepada pembiayaan pembelian barang, ya, pembelian barang. Kalau di pasar-pasar kan terimanya uang untuk modal usaha, beda lagi nih Bu. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah kalau ini untuk pembiayaan pembelian barang, kalau flat boleh, jalan flat boleh saja, gitu ya. Karena apa? Karena di bank syariah pun modelnya seperti itu, ya, seperti itu. Sekarang dan banyak bank-bank konvensional pun menetapkan begitu, ya. Meskipun memang bedanya kalau bank syariah semuanya jadi halal semua, tapi kalau bank konvensional kan ada beberapa yang dicampur dengan yang tidak halal lain, seperti itu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana apakah itu seperti apa kelebihan harganya? Ini memang tergantung dari banknya masing-masing, gitu ya, seperti itu. Tetapi memberikan dan tidak itu memang relatif sekali. Makanya kenapa dulu awal-awal ada bank konvensional, sebagian besar ulama tempo dulu mengatakan bank konvensional bukan riba. Karena apa? Dulu awal-awal ya, dulu awal-awal. Dulu rentenir Masya Allah tuh, sesuka dia ngasih bunganya. Muncullah bank yang menetapkan bunganya di pemerintah sekian persen, nggak boleh lebih dari itu. Ini kan kalau alternatif yang sangat baik. Kenapa? Karena dulunya sesuka banknya, sesuka rentenirnya, sekarang di bank harus ada aturan pemerintahnya, yaitu sekian persen misalkan maksimalnya. Oke, berarti sudah baik nih. Kemudian ada telaah lagi, ternyata memang sebagian besar ini pinjamnya uang, bukan untuk beli barang, sehingga di-split lagi. Berarti yang memang halal adalah kalau pembiayaan pembelian barang, itu memang kalau flat jadi halal. Tapi kalau utang uang, meskipun flat tetap tidak boleh. Oke. Kalau hutangnya uang, meskipun flat tetap tidak boleh.
Tapi kalau pembelian barang maka boleh bertambah asal flat cicilannya itu. Nah, ini biasanya di pemerintahan sudah ada aturannya. Jadi mohon maaf nggih, meskipun bank syariah menetapkannya adalah flat, tetapi mereka ngitung. Misalkan setahun berapa persen nih, berarti kali berapa cicilannya, sehingga kadang-kadang jadi mirip jadinya, kadang mirip. Karena apa? Masih ngitungnya untungnya segitu. Nah, ini ditiru oleh bank konvensional sekarang. Mereka akadnya pembiayaan dan cicilannya flat. Kalau zaman dulu tidak, tergantung suku bunga di zaman dulu. Zaman dulu berarti kan bank konvensional belajar ya, karena apa? Ternyata banyak orang ngaji nih. Malah bank konvensional malah tidak punya pelanggan jadinya. Tapi dengan belajar itu sehingga kemudian bank konvensional pun menetapkan cicilan flat, tapi mereka masih ada kredit yang bukan pembiayaan, tapi memang kredit uang murni. Jadi ada unsur haramnya sedikit, ada unsur haramnya. Nah, tadi nggih Bu, jadi kalau untuk barang monggo saja, tergantung kebiasaan saja, berapa persen silahkan. Contoh misalkan nggih, panjenengan punya jualan baju lah, harga dasarnya 100.000, cuma karena ini nyicil 10 kali, harga 2 kali lipat, ya boleh, selama itu wajar bisa, oh biasa standarnya begitu nggak apa-apa, dan bersama kita nggak masalah. Kalau itu pembelian kredit barang gitu. Itu. Jadi kalau yang di pasar-pasar, kalau kredit barang itu tergantung keridoan kedua belah pihak berapa. Tapi kalau kreditnya uang, ini tidak boleh. Kalau kredit uang itu adalah riba kalau itu. Tetapi dosanya seberapa, ini memang tergantung masing-masing. Contoh begini, penjual di pasar nggak punya modal, nggak ada orang baik ngasih pinjaman, adanya bank ucek-ucek nggih, bayang harian, oh masya Allah bunganya sangat tinggi. Coba kalau dia nggak punya modal, nggak bisa usaha, ya mudah-mudahan Allah mengampuninya gitu. Kenapa? Karena dia terpaksa nih, begitu ya, terpaksa sekali. Cuma kalau sudah punya modal jangan utang lagi gitu ya. Terpaksa berarti kalau sudah modal, oh kata Ustadz Wahyu boleh utang lagi. Ini nggak benar kalau yang seperti itu. Jadi beda orang yang investasi memang untuk menambah kekayaan dengan orang yang memang sangat membutuhkan, pasti berbeda tingkat dosanya. Gitu nggih. Jadi kalau penjual yang di pasar, kalau memang butuh modal besar, nggak ada yang ngasih pinjam, mungkin Allah tahulah hatinya. Tapi kalau sudah punya modal nih, hanya nambah modal saja, ya enggak kalau itu. Kenapa? Karena berarti bukan mendesak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, cakap. Jadi intinya kalau kredit barang tidak ada batasan maksimalnya, tergantung kesepakatan. Makanya ada namanya tawar menawar kalau kredit barang. Ya. Monggo saja. Panjenengan mau kredit mungkin spray misalkan atau apa, panci, TV segala macam, silahkan. Tetapi harganya ya umumnya bagaimana seperti itu. Tapi kalau kemudian pinjam uang memang tidak boleh ada bunganya. Sama sekali tidak boleh. Karena itu beda ya. Kemarin kita bahas ya. Antara jual beli barang yang berbeda boleh lebih harganya, tapi kalau uang tidak boleh lebih jumlahnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah. Baik demikian. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang berkenan, kurang berkenan, atau mungkin kesalahan dari saya. Ini adalah murni kekurangan dari saya. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.